Bukan mati suri sih, tapi memang udah mati. Memang sudah mati. Udah mati. Itu karena apa, Bang? Jadi ada sebuah kejadian di tahun 2012. Di tahun 2012 itu saya mengalami insiden di mana pada waktu itu saya dikepung oleh beberapa orang dan saya dicolong dari belakang. Ditikam dari belakang. Ditikam dari belakang. Insiden itu membuat ginjal saya hancur, paru-paru saya hancur, dan jaringan usus saya hancur. Dan pas dibawa ke rumah sakit Cipto di hari kedua, dokter nyatakan saya sudah meninggal. Sudah meninggal? Diagnosis meninggal? Karena mesin jantungnya sudah flat. Oh sudah, yang itu ya? Maka diagram itu ya? Mesin jantung kan naik turun. Kalau dia naik, artinya kan masih hidup. Masih ada nafas. Tapi kalau dia udah flat kan artinya jantung sudah berhenti. Dan dokter nyatakan pada waktu itu sudah meninggal. Nah terus gimana ceritanya kok bisa hidup kembali? Selamat datang di Ability Channel, everything about your ability. Ability Podcast. Halo Ability Lovers, aduh kangen sekali saya udah lama nggak podcast karena memang kebetulan di bulan puasa. Oh ya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin untuk teman-teman muslim yang merayakan. Ya oke. Kali ini kita kedatangan, pasti selalu istimewa sih kalau tamu-tamunya Ability Channel itu ya. Kali ini kita kedatangan yang mungkin sebagian orang udah tahu bagaimana backgroundnya dia, dan kita akan kulik lebih dalam lagi. Kita mengenal beliau lebih dalam lagi. Selamat datang Bang Leon. Selamat datang di Ability Channel. Selamat datang, thank you loh udah di-invite. Wah, di channel keren nih. Terima kasih. Saya yang bersyukur Abang bisa berbagi cerita di sini kan. Siap. Abang kan sudah tenar di mana-mana gitu. Saya waktu ngomongin Abang ini mau nggak ya ke Ability Channel gitu ya. Ternyata Abangnya humble Bang Leon. Oke Bang, gimana tadi perjalanan ke sini Bang? Wah, saya dari selatan ke sini pas saya dengar di Cakung, saya pikir wah ini macet nih. Cuma pas lewat tol ternyata cuma 35 menit. 30 menit. Aman berarti ya Bang? Aman. Oke. Ini Bang, ya. Kan mungkin sebagian orang sudah kenal Abang ya, banyak ya gitu ya. Mungkin Abang bisa memperkenalkan diri lagi gitu. Biar teman-teman udah lebih kenal lagi sama Abang lebih dalam lagi gitu. Oke, nama saya Leonardo Ferdinand. Usia saya sekarang 42 tahun, mau jalan 43. Anak saya yang paling tua usia 21, 21. Anak yang nomor 2 tahun, jauh ya bedanya. Jauh sekali ya Bang. Dan baru-baru ini bulan lalu lahir yang ketiga, perempuan. Luar biasa, punya 3 anak Abang gini. Tapi 42 tahun sama seperti umur 30-an lo ya. Bisa muda. aja. Saya yang umur 20-an aja kalah muda ini kelihatannya. Abangnya keker sekali gitu. Duh maaf teman-teman nih, buka-buka ini. Oke Bang. Siap. Bang, kalau yang saya lihat Abang itu kan di video-video di YouTube dimanapun gitu ya. Makan pernah masa lalunya masuk ke dunia hitam gitu ya Bang ya. Okay. Nah itu gimana sih Bang ceritanya kalau Abang bisa sampai masuk ke dunia hitam seperti itu? Oke. Dunia hitam atau dunia saya sebut bahasa gaulnya dunia jahiliyah ya, biar dunia jahiliyah. Wah, lebih enak didengar. Lebih paham loh orang ya dunia jahiliyah ya. Sebenarnya kan nggak ada satu orang pun yang mau masuk ke sebuah dunia seperti itu. Baik. Kalau ada orang seperti contoh kasus saya masuk ke situ karena saya adalah orang yang salah di tempat yang salah pada waktu yang salah. Pada waktu yang salah. Orang yang salah di tempat yang salah dengan waktu yang salah. salah. Nah ditambah lagi triggernya adalah memang pada waktu itu anak seusia saya belasan tahun yang sedang mencari jati diri. Dan itu tidak saya dapatkan di dalam rumah. Karena yang seharusnya rumah jadi ada mentor spiritual saya selalu bilang love start at home.
Love start at home. Ya. Semua cinta berawal dari Iya, rumah ya, Bang. semua cinta itu berawal dari rumah, Oke. bukan berawal di gereja, bukan berawal di tempat lain, tapi semua itu sumbernya di rumah. Dari rumah. Nah, in my case, dalam kasus saya ini, love itu not start at home, No start at home. karena saya dari keluarga yang broken home. Oke, baik. Ayah saya tidak bersama saya, kandung saya, dan ibu saya membesarkan saya seorang diri sebagai orang tua single parent. Wah, Wonder Woman Nah, berarti, Wonder- Bang, ya. Jadi saya menemukan love itu bukan start at home, tapi love start at street. At street. Di jalanan. Oke, anak jalanan gitu Dia ya. di jalanan inilah akhirnya saya ketemu yang saya sebut sebagai second family atau keluarga kedua, yang saya anggap sebagai keluarga kedua. Mhm. Nah, disitulah saya merasa diterima, saya merasa nyaman, dan disitulah awalnya. Awalnya masuk Abang iya, kenal dunia iya. jahiliyah itu ya, Bang. Jahiliyah. Itu dari umur berapa berarti, Bang? Abang kenal itu seperti itu? Saya mulai mengenal hal-hal seperti itu belasan tahun mungkin. Udah masih umur belasan tahun. Iya, Eh. 14 tahun itu saya sekolah di Singapura pada waktu itu. Oke. Saya masuk penjara di sana. Abang masuk penjara di Singapura umur Singapura 14 tahun. 14 tahun. Cuma jadi ada insiden pada waktu itu. Apa tuh, Kami Bang? lagi makan di satu food stall. Food stall, dan ya ada berapa orang, akhirnya tatap-tatapan lah apa. Oke. Akhirnya berakhir dengan kawan saya nusuk orang itu di leher. Oh, kawan Abang yang mulai. Mulai dia mulai. Sebenarnya gak ada masalah, cuma tatap-tatapan Sebenarnya aja. nggak ada masalah. Oke. Jiwa mudanya ya, jiwa muda ya. Akhirnya ya udahlah, akhirnya chaos di situ. Nah, Oke. ternyata ya anak yang kita tusuk, yang kita tikam ini untung nggak mati sih. Anak yang kita tusuk ini ternyata bapaknya bisa dibilang salah satu bos mafia di Singapura. Oke. Jadi Oke. sial lah. Sial ya. Sial. Apes lah Apes. ceritanya. Nah, cuma belum pada saat itu. Jadi ditunggu berapa bulan kemudian pas kita kumpul semua, baru di ambush sama mereka, diserang sama mereka. Oh, gak langsung menyerang mereka berarti? Enggak, pada waktu itu mereka lari. Oke. Nah, mereka lari. Nah, ditunggu berapa bulan kemudian. Jadi mereka benar-benar mengumpulin orang-orang yang terlibat pada itu, baru kita disergap. Disergap itu. Nah, Itu diapain Bang gitu? Ya pokoknya kita waktu itu lagi mau berenang, lagi mau berjalan ke kolam renang, mau berenang rame-rame, kurang lebih ada 7 atau 8 orang. Terus entah dari mana itu, dari kiri, kanan, utara, selatan, barat, timur, itu keluar itu orang-orang. Saya hitung itu sekitar puluhan. Udah ada bawa kayu, udah bawa besi. Oke. Nah, untungnya sih saya bersyukur pada waktu itu nggak ada pisau yang masuk ke badan kita ya. Oke. Nah, Itu justru Abang Kita- mulai dunia jahiliyah itu di Singapura berarti ya? di Singapura. Bukan di Indonesia ya? Di Indonesia setelah saya balik dari Singapura lah, di Baru situ mulai di baru mulai Indonesia. saya. Itu gak ada korban jiwa waktu diserang itu Bang? Itu mujizat sih, mujizat. Harusnya sih kita mati ya, harusnya kita Harusnya ya, di mati. logikanya ya, Iya. 8 orang dikeroyok puluhan orang Iya, itu harusnya mati sudah. Sebagian lari yang tertinggal itu cuma saya sama satu orang teman. Nah, itu udah segala macam balok, itu udah mampir di kepala segala macam. Jadi teman-teman itu teriak mati Leon nih, karena harusnya udah mati sih. Tapi pas saya digituin, pas saya dikepung seperti itu, saya doa tuh sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong. Tahu-tahu udah nggak itu aja, udah selesai aja. udah chaos. Oke. Jadi, nah itu cerita sih teman-teman gimana pas kayu itu patah di kepala segala macam. Itu padahal masih muda ya Bang? Masih umur 14 tahun, 14 tahun. biasa. Nah, dibawalah polisi, tapi ternyata kita kan yang korban, Mhm. tapi justru kita yang dimasukin Yang penjara. dimasukin Iya. karena kronologinya di awal. Mungkin waktu itu. kronologi pasti diurut ke sana. Oke. Nah, faktor terbesar Abang tuh kok bisa masuk ke dunia jahiliyah dulu itu apa Bang? Begini, sebenarnya sekali lagi saya selalu tekankan faktor keluarga itu penting sekali. Oke. Jadi gimana caranya agar keluarga ini mampu menghadirkan home, Benar-benar home ya. Benar-benar Bukan cuma home. bukan definisi home beneran ya. ya definisi home sama house kan beda. Oh iya, oke. House, you may have a big house, Oke. tapi belum tentu your big house itu a home. Oke, betul. Tapi rumah yang kecil, yang cuma gubuk reot, Hmm. di mana di situ ada cinta kasih, Hmm. tempat itu bisa dibilang home.
Oke. yang lebih nyaman dan nggak mau ditukar mungkin oleh anak yang menerima cinta kasih di situ, nggak mau ditukar tempatnya dengan sebuah rumah yang ada kolam renang Ada kolam seperti renang. itu. Jadi itu tugas orang tua sih, ayah dan ibu khususnya. Menjadikan itu sebuah tempat ternyaman bagi anak Ternyaman di situ ya. gimana caranya. Nah, itulah yang saya nggak dapat. Nah. Jadi abang karena tidak menemukan home, Ya, akhirnya abang di jalanan seperti itu dan menemukan keluarga second ya, family di sana Ya, ya, ya. menemukan kenyamanan dan kehangatan di sana. ya. Nah, pertama kali yang abang lakukan, abang terjun di dunia jahilah itu ngapain? Setelah mungkin yang tragedi tadi itu. Semua itu kan di awal dari coba-coba. Oke. Coba-coba yang tadinya kita nggak pernah lakukan itu, akhirnya lakukan itu karena rasa ingin tahu. Anak seusia itu kan kuat sekali. Iya. Dan kedua, pada waktu itu kita merasa kalau kita nggak lakukan itu, kita di-reject sama komunitas kita, Oke. Dikucilkan. dikucilkan. Sedangkan kita sendiri sudah merasa di rumah punya orang tua mungkin, tetapi terkucilkan oleh kesibukan orang tua. Iya, Jadi betul, ini kan sebuah paradoks ya, Iya, iya. sebuah dilema, sebuah paradoks yang sering terjadi di keluarga milenial sekarang ini. Oke. Dan apa yang dilakukan pertama kali banyak, lupa juga. Cuma ada satu kejadian di mana saya ingat waktu itu saya umur 14 mau jalan ke 15, saya pulang dari Singapura. Ada satu kejadian di mana saya disuruh oleh senior saya, abang-abangan saya lah, Abang-abangan lah ya. abang-abangan untuk akhirnya saya tusuk orang itu, tikam orang itu pertama kali umur 14 Di Indonesia bang. di Manado. Di Manado. Ah. Oh bang asli Manado ya. Saya asli Manado. Oke. Ya itulah, dengan tangan masih gemeter ya, tangan masih gemeter. Masih Akhirnya, baru-baru ya bang ya. akhirnya saya tusuk juga. Cuma untungnya nggak mati anak itu. Itu abang tusuk bagian mana kok bisa gak mati? Saya tusuk leher, Leher gak mati Leher. bang? leher. Cuma mungkin nusuknya masih takut-takut Oh, iya. atau apa, Ragu-ragu ya. ragu-ragu. Jadi ya, saya bersyukur juga lah anak itu nggak mati gitu. Emang gak ada masalah apa waktu itu suruh tusuk bang? Jadi masalahnya pada waktu itu kita baru pulang dugem nih, Oke. pulang dugem. Ya itu lihat-lihatan juga. Kada lihat-lihatan ya bang? Lihat. Oke. Lihat ya, kita majuin, dijadiin umpan pelor sama abang-abang. Pion lah lah ya, karena saya juga ngerasa ingin ngebuktiin. Nah disitulah mulai kejadian, dan ya itu pertama kali Pertama kali. ya. Sesudah ada yang pertama kan biasanya yang kedua ketiga Lanjut ya, lanjut. lebih gampang Udah terbiasa. ya. Bukan terbiasa sih, artinya lebih gampang lagi, Udah siap mental lagi lah. sudah lebih ya. Nah, itu gimana perasaan abang? Kan ini, kan abang tadi bilang gemeter ya. Pertama kali itu pas nusuk orang itu, apa yang dirasain? Kan nggak semua orang bisa merasakan atmosfer seperti ini tuh. Apa yang abang rasain dulu tuh? Umur anak 15 tahun sudah melakukan seperti itu gitu. Pertama begini, anak 15 tahun itu kan sebenarnya masih anak-anak sekali. Iya, betul. Tetapi di satu sisi dia ingin proof dirinya ke hood lingkungannya dia, yang sebaya sama dia. Jadi kalau mau bilang rasa takut, pasti itu ada rasa takut. Ada rasa cemas, pasti ada rasa cemas. Tapi apa yang saya rasakan pada waktu itu ya takut lah. Takut ya? Takutnya artinya rasa takut itu manusiawi kan, Manusiawi. manusiawi. Ya nggak karu-karuan lah rasanya pada waktu itu. Setelah nusuk gitu, Setelah nusuk itu kita masih kejar si orang itu, dia lari Oh, pakai masih mobil, abang kejar. kejar-kejaran. Dia juga ada berapa orang di mobil, jadi kita kejar ini mobilnya. Nah, saya yang nyetir. Nah, kita ikutin sampai ke dia bawa ke satu tempat. Ternyata itu markasnya dia. oh, abang niatnya ngejar menyelesaikan masalah, justru abang kena masalah di situ. Iya, nah pas kita sampai di sana keluar tuh semua parang segala macam. Oke. Jadi mobil ya parang. Tapi abang, maksudnya teman-teman abang kan selamat di waktu itu. Selamat di dalam mobil. Mereka cuma bilang mundur. Jadi saya mundur, jantung begini itu karena lihat parang di mobil kan, kena Wih, begini. udah kayak film-film ya, serem itu. Tapi ya udah akhirnya udah lolos lah, puji Tuhan, alhamdulillah dari Itu- Cuma saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya pada waktu itu aki kita habis, Iya. nggak bisa starter, Waduh, pasti ini kita bukan game, gak bisa restart lagi. jadi kornet Iya, dicincang saat itu.
Itu tahun berapa Bang kok masih Tahun seperti berapa? itu? 94 ya. Oke, 94 masih banyak lah seperti itu ya. Nah, kalau di daerah saya di Manado itu anak-anak 13-14 itu eh, selalu bawa sajam. Oke. Dan kebetulan kan saya pernah keliling penjara-penjara di Manado sampai penjara anak di Manado. Nah di penjara anak di Manado ini saya lihat anak-anak cakep-cakep umur 12 tahun, 11 tahun, 10 ada yang 10 tahun. Oke. Nah saya tanya kasusnya apa? Saya pikir kasusnya nyolong atau apa Ngelem paling. itu atau ngelem. Kasusnya tikam orang bunuh orang. Jadi Luar di biasa. Manado ini di Manado di penjara-penjara itu anak-anak kecil sudah bunuh-bunuh orang. Sampai sekarang Bang. Sampai sekarang itu jadi apa ya? Jadi pertama itu budaya. Budaya bergaul di Manado itu cari nama pertama. Oke, Cari pengakuan. nama, pengakuan. Oke. Jadi seringkali preman-preman besar itu yang ada nama mati sama anak kecil Oh. di Manado. Nah, anak-anak kecil ini bergaulnya karena bergaul di Manado itu diarahkan oleh senior-seniornya. Jadi orang Manado ini apa ya? Premanismenya itu di Manado itu sangat-sangat kuat sekali. Itu yang saya lihat pertama. Oke. Dan kedua karena pengaruh miras. Jadi di Manado ini miras cap tikus ini kan bebas Udah biasa ya. Bang, dan ya? sangat murah. Iya, iya. Dan ditambah lagi orang Manado itu yang mungkin katanya darah panas Iya, dan iya, mungkin juga orang Indonesia Timur katanya ada nyali. Nah, gitu. Ditambah alkohol, Tambah jadi itu. tambah jadilah. Artinya anak-anak belasan tahun ketika minum kan beda dengan orang seperti umur Iya. seperti kita Iya. kita minum kan. Brother Bersantai. umur berapa sekarang? 27 tahun. 27 tahun ya. Minumnya kan udah beda. Udah. Paling kita minum ketawa-ketawa Iya, ya kan. bisa ngontrol diri Bisa lah. Kalau anak kayak umur seperti itu kan Apalagi brainwash dengan abang-abangnya. iya, apalagi ada didoktrin abang-abangannya. Iya, iya, betul, Apa- betul, betul. Didoktrinnya ya gitu. Lu tikem atau lu ditikem begitu. Iya. Berarti gangster itu di Manado banyak ya Bang? Ah, Gangster-gangster kecil gitu. Manado nih saya bilang Manado ini kota gangster. Selain maksudnya begini, sebenarnya Manado itu kalau kita jalan ke Manado itu kita bisa lihat ada begitu banyak rumah-rumah ibadah. Dan Manado itu kan terkenal dengan toleransi antar umat. Antar umatnya Kita luar bisa biasa. lihat masjid sama gereja dampingan sana. Dan kalau kita lihat tuh gereja di sini gereja, di sana gereja. Iya, iya, betul, betul. Jadi di satu sisi agamawi orang Manado itu kuat, Kuat. tetapi di satu sisi pembunuhan, kriminalitas, gangster juga. itu tinggi sekali. Jadi saya lihat nih Manado nih apa ya, sama kayak Meksiko ya. kurang lebih. Baik, baik, baik. Tapi di daerah-daerah lain saya dengar juga seperti itu. Di daerah-daerah lain masing-masing daerah kan punya stereotip ciri khasnya masing-masing. Kalau ada satu daerah misalnya di daerah Papua, di sana yang mencolok itu adalah miras. Mirasnya. Kayak gitu. gitu. Oke. Nah, Abang waktu masuk di umur 14-15 tahun itu udah kenal narkotika juga nggak Bang? Atau makin kenal narkotika juga nggak? Pada waktu itu saya udah kenal narkotika di Singapura. Oh, justru dari Singapura udah kenal. Dari Singapura sudah kenal. Ya bandar-bandarnya juga pada waktu itu orang-orang Indonesia juga. Kawan-kawan juga gitu. Tapi pada waktu itu kan zamannya masih obat ya. Iya. Masih boti itu. Pada Iya, waktu iya. itulah apalah. Ganja kenalnya di Singapura. Padahal di Singapura itu kalau ketangkep kan hukumannya Berat. hukuman mati gitu. Saya di Singapura salutnya tuh saya ngerokok aja takut di situ. Hmm. Di situ apalagi apa yang kebunuh-bunuh kayak gitu ya. Luar biasa. Nah, setelah Abang nikam itu yang paling Abang inget deh. Abang tuh pernah melakukan masa lalu di waktu masa jahiliyah itu apa Bang? Yang sampai sekarang Abang kayak nyesel banget ini saya melakukan ini. Itu apa? Menyesal. Iya, yang menyesal. Apa ya? Kalau mau bicara menyesal, saya sendiri sudah men-setting diri saya udah setting ini di sini untuk nggak pernah menyesal sih. Jadi kalau Oke. penyesalan apa ya? Mungkin ada begitu banyak keburukan-keburukan yang kita bikin di masa lalu. Tapi saya nggak tahu dengan orang lain ya. Kalau orang lain mungkin mereka menyesal melakukan itu. Oke. Tapi kalau saya di satu sisi saya nggak menyesal. Kenapa? Walaupun mungkin orang pikir harusnya lu menyesal dong. Kalau buat saya pribadi, buat apa saya nyesel?
Tapi ada satu hal yang saya menyesal adalah saya gagal menjadi seorang ayah yang baik bagi anak saya. Yang sulung sekarang. Jadi anak saya kehilangan masa kecil dia Masa sebetulnya. kecil dia. Karena Justru saya itu. begitu larut dengan dunia saya seperti itu. Oke. Justru abang lebih menyesal bukan karena perilaku abang, tapi karena tidak bisa melihat pertumbuhan anak yang sulung sekarang ini. Iya, saya kehilangan masa kecilnya. Oke. Bang, ini pertanyaan yang mungkin agak sensitif ya. Silakan, Abang silakan. boleh jawab atau tidak? Abang dulu pernah killing someone? Tentang killing someone. Iya, pernah ngebunuh orang? Orang yang sudah bunuh orang Iya. atau pembunuh nggak akan dia ngaku dia pernah bunuh orang kan? Oke. Berarti abang sekarang tidak mengakui berarti? Enggak, bukan. Jadi dalam pertanyaan brother ini saya akan jawab ya tidak. Oke, ya tidak. Tidak, Oke, tidak. bagi yang paham-paham aja berarti ya. Teman-teman, oke. Bang, dunia gangster kan abang kalau lihat di Manado dan lain-lain tuh kalau mau gabung di dunia jahiliyah seperti itu kan ada syarat-syaratnya gitu ya Bang. Nah dulu syarat-syaratnya kalau mau masuk dunia seperti itu apa sih Bang yang dikasih sama senior-seniornya biasanya? Artinya begini, sebenarnya syarat itu kan ketentuan berlaku ya. Memang biasanya yang hitam akan ngumpul dengan yang hitam, Baik. yang putih akan ngumpul dengan yang putih. Jadi dengan seleksi alam dan dengan proses di dalam kehidupan itu yang akan menggiring kita ke situ dan membuat kita ngerasa nyaman di situ. Oke. Nah, seleksi alamnya, seleksi apa tadi pertanyaan? Kalau caranya kan ada syarat-syaratnya nih. Kamu kalau masuk ke klub ini atau geng ini harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau saya nggak ngelihat sebagai sebuah syarat, tetapi ada sebuah kejadian di mana saya disuruh sama senior saya untuk tusuk orang itu. Tusuk Dan orang itu saya itu. lakukan. Itu awalnya pertamanya Iya, ya. betul. Oke. Nah Bang, saya juga pernah dengar abang cerita abang yang abang sempat mati suri ya. Bukan mati suri sih, tapi memang udah mati. Memang sudah mati. Udah mati. Itu karena apa Bang? Jadi ada sebuah kejadian di tahun 2012. Di tahun 2012 itu saya mengalami insiden di mana pada waktu itu saya dikepung oleh beberapa orang dan saya dicolong dari belakang. Ditikam dari belakang. Ditikam dari belakang. Insiden itu membuat ginjal saya hancur, paru-paru saya hancur, dan jaringan usus saya hancur. Dan pas dibawa ke rumah sakit Cipto di hari kedua, dokter nyatakan saya sudah meninggal. Sudah meninggal. Sudah mati. Diagnos meninggal. Karena mesin jantungnya sudah flat. Oh sudah yang itu ya. Maka kita Diagram lihat itu di ya. mesin jantung kan naik turun ya. Naik turun. Kalau dia naik, tit, artinya kan masih hidup. Masih ada nafas. Tapi kalau dia udah flat kan meninggal. artinya jantung sudah berhenti. Oke. Dan dokter nyatakan pada waktu itu Abang sudah meninggal. Sudah meninggal. Nah terus gimana ceritanya kok bisa hidup kembali? Oke. Kenapa ceritanya bisa hidup kembali? Iya. Oke. Sebenarnya saya percaya kalau saya bisa hidup kembali itu faktor mujizat. Oke. Mujizat dari Allah, dari Tuhan ya. Jadi karena luka-lukanya terlalu parah, jadi dokter bilang kalau saya bisa survive 3 hari saya akan hidup. Tapi memang kan saya nggak survive. Di hari kedua saya sudah putus nafas. Berangkat lah ya. Karena darah yang keluar tuh terlalu banyak dan organ-organ vital saya memang Sudah hancur. kayak ginjal sama paru-paru hancur, pecah. Cuma di nafas saya yang terakhir, itu saya tahu nih bentar lagi saya lewat. Nah, saya dengan suara lirih saya buat bargain sama Tuhan. Oke. Saya buat deal sama Tuhan. Gimana tuh? Jadi kalau pernah nonton Ghost Rider nggak? Pernah. Kalau Ghost Rider kan dia mau mati kan dia buat deal sama setan Buat kan, dulu ya. sama Biar bisa balik lagi. sama setan Sama kan. setannya. Nah, saya kurang lebih seperti itulah, tapi Oke. saya buat deal sama Big Boss di atas. Oke siap. Saya buat deal, saya bilang ke Tuhan, Tuhan kalau jadi pas saya meregang nyawa, saya tahu nih nafas saya bentar lagi putus. Oke. Saya kebayang ini muka anak saya. Saya bilang wah ini saya lewat nih bentar lagi. Dan akhirnya mulut saya bicara di nafas saya terakhir. Saya bilang kalau Tuhan kasih saya satu kesempatan lagi, nafas sudah
berat nih, saya tahu bentar lagi lewat. Kalau Tuhan kasih saya satu kesempatan lagi, saya akan kasih hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Setelah itu putus nafas. Oke. Terus Bang? Jadi pas saya putus nafas itu saya sampai ke sebuah tempat, Oke. suatu Baik. alam lah, suatu alam. Baik. Sampai kalau saya cerita di sini orang pikir komik. Iya, iya. Nah, saya sampai ke satu alam, jadi saya persingkat aja. Hmm. Jadi saya sampai ke satu tempat ini, saya lihat ini sekeliling tuh kok hitam putih warnanya, kayak Oke, baik. film hitam putih tuh. Iya, gitu. iya, iya. Nah, terus saya lihat di depan saya, kok saya lihat ada orang-orang dari suku-suku bangsa lain, ada orang Negro, ada orang bule yang kayak sedang duduk-duduk tapi terpenjara dan dirantai gitu ya. Oke. Jadi saya bisa lihat mereka, mereka bisa lihat saya kayak sedang menanti sebuah penghukuman dan dirantai di dalam penjara. Oke, itu terlihat jelas sama Bang Muslim. Terlihat jelas. Terus saya ngerasa takut yang sangat luar biasa. Terus yang lucu, saya lihat sekeliling, saya lihat pohon-pohon ini udah ditebang semua. Udah nggak ada daunnya, udah nggak ada buahnya. Pohon yang ditebang, tahu kan Iya, gimana? sudah ditebang. Sudah ditebang, udah nggak ada carang-carangnya, Iya. udah nggak ada. Dan yang unik, menarik, di pohon-pohon itu saya lihat ada banyak-banyak nama. Ada nama Jack, ada nama Ryan, Oke. ada nama. Terus saya ngelihat di satu pohon itu ada nama saya, Leon. Ada nama Bang di situ. Terus abis itu kok saya lihat kok putih semua begitu. Terus dokter, ternyata saya udah siuman, dan dokter di situ saya lihat ada om saya nangis gamparin saya. Jadi ada tiga kali nafas saya putus dibantu sama alat ya. Yang itu kaget gitu ya. Dan pas saya sadar itu tiba-tiba itu ini melintas sebuah ayat suci di pikiran ini saya dan ini saya. Dan ayat itu bunyinya begini. Jadi di kitab suci saya ada sebuah ayat yang tulisannya begini. Kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak berbuah. Kapak tidak bagi pohon yang tidak berbuah. Jadi terus pada waktu itu saya mendapat sebuah kesan, saya percaya itu Tuhan bicara kepada saya ya. Tuhan punya segala macam cara untuk bicara sama kita. Jadi ada suara kecil di dalam hati saya yang bilang begini, kamu tahu nggak? Pohon yang udah ditebang itu adalah kamu. Oke. Kontrak kamu di bumi ini sudah ditebang, Sudah selesai habis. gitu ya. Karena kamu jahat, karena kamu tidak berbuah, kamu hanya membuat petaka di hidup kamu. Jadi kamu sudah ditebang. Tapi karena kasihnya aku kepada kamu, kasihnya Tuhan maksudnya, maka aku kasih kamu kesempatan lagi. sekali lagi. Mungkin itu titik balik awal Abang untuk keluar dari dunia jahiliyah itu. Bisa dibilang titik balik juga trigger ya. Triggernya ya. Trigger. Titik baliknya sih sebetulnya bukan itu juga, karena sesudah itu kejadian itu, jadi 4 bulan kemudian itu, jadi Tuhan kan kasih saya mujizat tuh. Oke. Nah saya ngebohongin Tuhan. Oke. Abang melanggar bergen Abang sendiri sama Saya Tuhan. melanggar deal saya sama Tuhan. lagi. Oke. Itu gimana? Jadi itu? pas saya dikasih kesehatan lagi, jadi saya bilang ke dokter, nanti saya akan kembali ke sini lah. Jadi saya waktu itu harus buat hitam di atas putih sama dokter. Oke. Saya pengen pulang ke rumah pada waktu itu karena nggak betah di rumah sakit, makannya kan nggak enak. Gak enak. Sebuah surat, dokter bilang, oke kalau ada apa-apa kamu kita nggak tanggung jawab. Oke, saya bilang ini atas kemauan saya, dan saya entah kenapa mulut saya waktu itu ngomong. Nanti dokter akan lihat, saya akan kembali ke sini dengan ginjal, paru-paru yang baru. Yang baru. Saya juga bingung kok mulut saya ngomong seperti itu. Oke. Dan 5 bulan kemudian itu saya balik ke rumah sakit situ. Saya balik ke rumah sakit dan screening kan. Screening. Pas di screening dokternya bingung. Kok ginjal kamu, paru-paru kamu Untuk kembali kayak seperti baru lagi. kayak bener-bener nggak pernah kejadian. Bingung kan mereka. Nah saya juga bingung. Cuma artinya begini. Saya percaya itu kan mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Karena kalau bukan mujizat Tuhan, ya nggak mungkin kan. Nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Nah, dan kalau Tuhan kalau bikin mujizat, saya percaya mujizat yang Tuhan bikin kan
pasti perfect, sempurna, Hmm. dan selalu ekstravaganza. Oke, betul. Tidak Karena- diduga-duga ya Bang. Ya? Karena kalau mujizat yang biasa-biasa aja, ya setan juga bisa bikin kan. Ya. Ya kan kita bisa dapat kesembuhan dari dukun-dukun misalnya. Iya, Bisa dapat kekayaan dari Gunung Kawi. Iya betul. Tapi kalau yang dari Tuhan kan benar-benar itu berbeda. It's perfect Nah, ya. nah, pas saya udah begitu harusnya kan saya kebuka otak Hmm. pikiran saya. Harusnya saya dikasih hidup saya buat Tuhan. Pada waktu itu setelah saya sembuh saya ke Perancis. Ngapain? Saya ke Perancis pada waktu itu saya gabung di ada yang namanya Legion Asing Perancis. Legion Asing Prancis. Nah, Legion Asing Perancis ini atau French Foreign Legion adalah tentara bayaran di sana. Oke. Tentara bayaran di sana yang sejarahnya ini usianya udah 200 tahun dan sejarahnya kenapa Legion Asing ini dibentuk karena kolonial Perancis itu kan jajahannya banyak sekali. Jadi para penjahat-penjahat di seluruh dunia yang mau cari kesempatan second chance kedua, Oke. itu ke situ dikasih identitas baru sama mereka. Oh. Dikasih identitas baru, tapi konsekuensinya dikasih gaji yang bagus, fasilitas yang bagus, dan di tahun ketiga kalau lu terluka dan lu belum mati, lu terluka dalam perang membela kepentingan Perancis, lu dapat keluarga negara Perancis. Kalau meninggal di sana. Enggak, kalau lu di tahun ketiga lu terluka tapi lu nggak mati. Tapi di tahun kelima lu secara otomatis lu bisa apply dikasih warga negara kalau lu Warga mau. negara Prancis. Nah, saya ke situ. Pertama Oke. karena waktu itu saya mau cari identitas baru. Oh, Karena- pengen memulai hidup baru Dan memulai hidup baru pada waktu itu otak saya cuma nyampe ke situ aja, solusinya cuma ke arah situ loh. ke situ ya. Karena Ke situ. mungkin Abang dari kemarin-kemarin track recordnya emang dunia seperti itu ya. Ya nggak tahu juga pada waktu itu saya begitu excited mau ke situ. Oke. Gitu. Cuma di satu sisi pas saya ke sana ada satu dan lain hal yang akhirnya saya dipulangin sama Legion Asing Prancis ke sini. Itu setelah berapa tahun Abang di sana? Belum berapa tahun, belum pas. Jadi pas lagi di situ, pas sedang itu mau masuk ke situ, Oke. saya dipulangin. Berarti Abang belum dapat order dari sana. Belum dapat tugas dari sana. Belum. Belum pernah berarti. Saya bersyukur sih, saya bersyukurnya karena pada waktu itu yang saya demikian yakin bisa keterima ke sana, akhirnya dipulangin. Oke. Ya saya percaya kan, akhirnya sekarang saya ngerti nih bahwa takdir itu kan Tuhan yang atur, kan? Ya. Ya kan? Mungkin sama Tuhan disentil nih Bang. Katanya mau hidupnya buat saya. Kok balik ke situ lagi mungkin gitu ya. Kurang lebih mungkin ya. Mungkin. Nah, itu Abang pas tahu apa legend asing tadi itu dari mana Bang? Legion Asing Prancis ini semua orang sudah tahu sih. Oh resmi Bang. Resmi itu memang angkatan daratnya Prancis. Angkatan darat Prancis yang memang dari seluruh negara bisa gabung ke situ. Tapi biasanya itu yang gabung ke situ biasanya historinya itu para penjahat-penjahat yang lari ke sana. Oke. Jadi dilegalkan sama pemerintah Perancis sana ya Ya Bang? memang bagian dari militer Prancis. Bagian dari militer Perancis. Oke. Nah Bang, terakhir berarti Abang keluar dari dunia jahiliyah itu berarti setelah sakit itu ya? Sebelum sakit itu berarti ya? Sebelum sakit maksudnya? Sebelum yang Sebelum kejadian. Kejadian. Sesudah kejadian. Sesudah Itulah kejadian. maka pelan-pelan saya mulai menata diri. Oke. Nah biasanya kan Tuhan pakai toolsnya ini biasanya kata orang yang paling cepat untuk membuat seorang kebuka mata tuh perut yang kosong, dompet yang kosong, Dompetnya kosong ya. perut yang kosong, dompet yang kosong biasanya seperti itu. Tapi in my case mungkin Tuhan pakai kejadian itu mungkin. Oke. Nah Bang, bicara ini pasti banyak penasaran teman-teman nih bicara tentang dunia jahiliyah itu kan ada salah satu orang Indonesia mendirikan gangster yang bahkan dikenal di dunia ya Bang ya. Ada Satu Darah Maluku. Abang pernah masuk ke klub itu nggak? Satu Darah Maluku, itu kan klub motor ya, one percenter yang 1%. dari kawan-kawan Ambon kelahiran Belanda ya, lahirnya juga di Belanda. Saya nggak pernah masuk ke situ, tapi ada beberapa kawan saya dari Satu Darah. Yang apa berarti Abang kenal di situ? Berarti Abang belum pernah masuk dunia seperti itu berarti? Tapi saya bergaul dengan ada kawan-kawan di geng motor juga one percenter namanya Bandidos.
Bandidos ini rivalnya Hells Angels lah. Nah, itu Oh, kan, di luar juga berarti. di Indonesia juga sudah ada. Di Indonesia juga ada. Iya, di Indonesia Bandidos Indonesian chapter juga ada. Saya bergaul kawan-kawan juga. Banyak juga berarti ya, Bang. Kawan-kawan juga. Tapi dunia motor itu kurang menarik hati saya sih, Pak Dokter. Maksudnya culture-nya mereka. Culture-nya beda ya. Kurang cocok Abang bukan di situ tempatnya lah ya. Saya ngerasa ya bukan kurang cocok, kurang tertarik aja. Kurang tertarik aja. Nah, Naik motor gitu kurang. oke. Kalau dunia mafia Bang, kita tidak bisa dilepaskan dengan isu-isu yang selama ini beredar dan masih abu-abu gitu tentang Nine Dragon. Abang pernah denger itu nggak? Pernah. Nah, menurut Abang, setahu Abang Nine Dragon itu sebenarnya apa sih Bang? Kok sampai isunya sebesar itu gitu? Sembilan Naga ini kan ada dua versi sebenarnya ya. Oke. Sembilan Naga yang versi Sembilan Naga di bidang ekonomi kan juga ada. Oke. Sembilan Naga dan Nine Dragon di bidang ekonomi ya salah satunya mungkin Taipan yang namanya sekarang masih di atas lah. Contohnya misalnya Dato Sri Tahir. Cuma yang kita yang brother maksud The Nine Dragon yang di undergroundnya. Di undergroundnya. Ini apa boleh cerita atau enggak? Tapi saya jujur saya penasaran banget. Karena dari kecil Bang jujur ya. Saya tuh cita-cita pengen jadi mafia. Dulu kayak, wih keren banget kelihatannya kemana-mana pakai jet pribadi dan lain-lain. Nah, mungkin Abang yang sudah maksudnya pernah masuk di dunia seperti itu, mungkin bisa diceritakan sedikit Nine Dragon yang underground itu seperti apa sih Bang? Kalau saya sih belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana, tetapi beberapa tokoh-tokoh Nine Dragon itu saya anggap sebagai ayah, sebagai senior, sebagai ketua saya. Ada 9 orang ini kan yang menurut rumor mereka nama-namanya ada bagian dari dinasti politik yang lama. Kalau nggak salah ada 1 atau 2 orang yang nyempil masuk di situ. Ada juga, tapi ya orang-orangnya ya itu aja sih. Tapi yang mau ditanya apa nih? Iya, maksudnya bisnis kan gini Bang. Bisnisnya Gangster itu kan kelompok ya Bang. Otomatis ada uang operasional di sana. Gitu. Nah, cara mereka itu mengelola uang operasional itu dari mana? Bisnis apa gitu? Kalau kayak di luar negeri, misalnya kelompok yang saya tahu ya, kelompok gangster di Amerika, misalnya La Cosa Nostra di New York tuh. La Cosa Nostra ini kalau nggak salah itu ada 5 faksi keluarga Gambino, Genevis, Bonanno, Lucchesi, dan mereka ini bergerak di bisnis. Kalau di sana itu waste, bisnis sampah misalnya. Terus juga mereka biasa itu ngambil jatah uang keamanan, sama juga kayak di sini kan. Di sini kan ormas-ormas juga minta uang keamanan. Iya terus Bang. Oke. Jadi saya berani ngomong. Kalau di sana ya mereka ambil dari istilahnya uang keamanan. Uang keamanan. Jadi dari toko-toko, dari apa. Terus dari bisnis loan shark. Loan shark itu jadi mereka meminjamkan uang, tetapi bunganya itu gila-gilaan. Apa itu istilah rentenir ya? Rentenir. Nah kalau lu nggak bayar ya tangan lu dipotong atau gimana. Tapi kalau lu memang nggak bandel, ya lu konsekuensinya berurusan sama mereka di sana dibunuh kan. Terus pelacuran, prostitusi ya Bang ya. Prostitusi, terus narkoba sebenarnya dahulu mafia Italia misalnya mereka nggak pernah mau masuk ke situ. Ada kode etiknya. Cuma ya akhirnya sekali lagi kan semua is all about money kan. Narkoba mereka main juga di situ. Terus pelacuran of course mereka main di situ. Human trafficking ya? Human trafficking of course, seperti yang dilakukan oleh kartel-kartel Meksiko. Kartel Meksiko yang tadinya mainnya khusus di narkoba, tapi kan gila sekali. Kartelnya mereka itu negara dalam sebuah negara kan. Terus ya sekarang mereka juga bermain di human trafficking. Ya muternya sih di situ-situ aja gitu loh. Sama aja berarti di Indonesia juga seperti itu. Di Indonesia ya bisnisnya ya seperti itu kan. Biasanya coba lihat parkiran. Biasa kalau di Indonesia ini sebetulnya Jakarta ini saya lihat kayak kota New York puluhan tahun yang lalu. Justru ketinggalan zaman. Bukan tahun puluhan tahun yang lalu kan budaya gang culture di New York itu kuat sekali. Sekarang kan coba lihat, sekarang kita buka
warung mie di pinggir jalan. Itu kan kita harus store ke penguasa lokal, bukan store ke polisi. Ya itu ntar ada juga mungkin ya, atau ke aparat koordinasi uang keamanan. Tapi kayak contoh ada kenalan saudara saya, dia buka satu daerah Tebet, itu nyetornya 8 juta, 10 juta, 12 juta ke penguasa di situ ya. Penguasa di situ ya yang benderanya terpancang di situ. 1 bulan itu Bang. Bukanya pas sekali buka Sekali itu buka. di pinggir jalan ya, di pinggir jalan sekali buka. Jadi mereka mau itu uang kulonewonnya segitu. Nah ntar tiap bulan itu ada lagi misalnya 400.000, 300.000. Apa jaminan dari mereka Bang? Dikasih keamanan sama misalnya lihatlah di Jakarta ini udah benderanya kan banyak banget. Tapi benderanya biasanya cuma dari ketiga atau kelompok-kelompok ini Iya, aja. oke. Ada yang bendera warna hijau, ada yang warna merah, ada. Oke. Ya. Berarti itu sudah memang bukan, itu Culture. sudah rahasia umum, sudah Udah banyak rahasia. seperti Cuma itu. maksudnya begini, itu kan level grassroots ya. Iya. Tapi sebenarnya di level grassroots itu belum ada apa-apanya. Kalau di level misalnya anggota dewan nih, Oke. dewan nih. Untuk lu bisa dapat tender bisnis, yang pemain-pemain yang mau cari jalan pintas kan menghadap anggota komisi ini. Oke. Ya kan, terus akhirnya mau nggak mau ya ada, ya itulah ya. Jadi sebenarnya akar dari mafia atau premanisme ini kan simple, yaitu cinta akan uang. Oke. Ya kejahatan terbesar umat manusia ya satu, uang, Uang berarti. cinta akan uang. Sumber masalah semua itu dari uang berarti ya Bang? Bukan uang itu bukan jadi masalah, tetapi kecenderungan hati manusia terhadap uang ini. Oke. Ya kan, Oke. sebenarnya uang ini kan adalah seorang hamba yang baik kalau cuma kita taruh sampai di dompet aja. Oke. Tapi uang ini akan jadi tuan yang kejam kalau uang itu kita taruh di hati kita kan. Oke. Jadi kita Dikendalikan oleh uang hati kita kita berarti. bisa menghalalkan segala cara Baik, seperti baik, itu. Nah, saya pengen nanya Bang tentang premanisme yang ada di Indonesia nih. Kan kepolisian sudah ada nih Bang. Kepolisian dan anggap banyak nama besar premanisme di Indonesia nih. Dan apa namanya itu? Anggotanya banyak gitu. Kenapa nggak dihajar habis aja Bang gitu? Kan itu sudah melakukan kriminal dan lain-lain. Dulu kan pernah dilakukan oleh Pak Harto kan, pernah dengar Petrus kan? Pernah dengar? Itu tahun berapa coba bayangin? Ya 95, 90. Bukan 90-an, itu tahun 70-an akhir. Oh, tahun 70-an kalau nggak salah 70-an sampai masuk awal 80-an. Oke. Artinya itu 40 tahun yang lalu. Oke. Harus dibikin seperti itu sebagai shock terapi kan. Dan berhasil, terbukti memang sukses karena abang-abangan saya, senior-senior saya cerita sih pada waktu itu mereka benar-benar yang tadinya betato disetrika tatonya karena Petrus itu kan kebanyakan mayat-mayat ditinggalin di pinggir jalan, Dibuang gitu aja kan bertato kan. Nah, jadi karena bertato itu. bukan karena bertato, tapi memang pada waktu itu mungkin identik orang bertato dengan kriminal. Kalau sekarang kan tato ini kan sebuah culture, orang bertato sekarang ini belum tentu lu kriminal. Seni. Tapi kalau pada zaman dulu itu memang Identitas ya Bang. identitas. Contoh di organisasi yang namanya Sartana misalnya, abang-abangan saya dari geng Sartana. zaman dulu, Sarinah Tanah Abang. Kalau pernah dengar Belum pernah. tahun saya- 70 ya itu geng yang terdiri dari orang-orang Manado, Minahasa. Oke. Nah, abang-abangan saya ini semua ini tatonya ini di tangan ini lucu, ada tulisan Sartana dan ada tulisan angka 340. Apa itu 340? 340 itu pasal KUHP pembunuhan. Oke. Jadi jadi orang yang sudah artinya yang masuk di situ adalah orang yang sudah membuktikan dirinya dengan Oke, sebuah baru kasus ada kodenya pembunuhan. seperti itu. Mungkin Oke. gitu loh. Jadi dan kelompok-kelompok lain juga ada ciri khasnya. Karena itu di kebanyakan pada waktu itu penjahat itu bertato. Oh, Saya nggak sebut penjahat sih, tapi crossboy ya. crossboy berarti ya. Lebih halus lagi berarti. Oke. Nah, kenapa tidak bisa dilakukan di zaman sekarang, Bang? Zaman sekarang kalau presidennya Duterte mungkin. Oh ya, siap. Oke, baik. Ya, di Filipina juga sekarang Filipina seperti dihajar itu. semua itu para Itu bandar-bandar ini. bandit-bandit narkobanya yang dihajar, Yang dihajar habis-habisan. bandarnya. Kalau sekarang saya rasa kan kepentok hak asasi manusia, Itu HAM itu Republik HAM juga. Cuma ya menurut saya dilema juga sih ya. Sekali lagi kembali ke akarnya dong. Kalau akarnya kemiskinan itu masih merajalela,
bakal seperti itu terus-terusan. Pasti akan selalu ada bibit-bibit baru untuk menjadi sebuah penjahat-penjahat atau gangster-gangster baru kan. Muncul-muncul Akarnya kan baru ya. akarnya pertama kemiskinan. Ya, yang tadi abang tadi dari perut kosong Iya. sama dompet kosong. Ya, kedua itu kebodohan. Kebodohan. Oke. Kebodohan. Jadi orang yang bodoh, yang nggak mikir panjang kan, yang nggak hitung-hitungan hukum apa yang akan dia dapat konsekuensinya, orang-orang itu kan orang-orang pikiran pendek. Nah, jadi itu sih. Yang tidak tahu mau ngapain lagi gitu ya bang ya. Bukan tidak tahu mau ngapain lagi, cuma ya mereka taunya cuma sampai di situ. Oke. Jadi pertama tugas keluarga, dan kedua tugas lembaga-lembaga gereja, atau mungkin juga seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah. Miftah. Itu kan keren sekali. Iya. Preman-preman dirangkul oleh dia, diskotik. diskotik, Bahkan kemarin yang rame ke gereja. pelacur juga Iya, kan, iya. itu keren sekali. Nah, kalau saya rasa ada 1.000 orang aja Seperti Gus Miftah seperti itu. Gus Miftah di Islam dan di Kristen, ada Gus Miftahnya di setiap agama, saya rasa pasti kriminalitas akan turun. turun. Dan kedua adalah penerimaan sih, penerimaan acceptance itu penting sekali. Nah, seringkali masyarakat kita ini kan munafik. Iya. Masyarakat kita ini kan hipokrit ya. Iya. Kenapa saya bilang munafik? Masyarakat kita untuk dosa-dosa yang kelihatan, misalnya zina, teriaknya kan paling kencang. Kenceng sekali. Gitu kan, tapi korupsi kuat sekali. Ya kan, jadi seringkali kita hanya fokus ke dosa-dosa yang kelihatan. Ya, tapi ya itulah PR. Ada dosa yang lebih besar lagi tidak diungkit tiba-tiba. Nah, jadi maksudnya kadang kan ada begini, seringkali kita menghakimi orang hanya karena dosa orang itu berbeda dengan kita. Ya betul sih. Tapi sebenarnya dosa tetap aja dosa gitu ya. Ada dosa. Oke. Nah, Bang, kalau dulu Abang kan masih dunia jahiliyah kan pasti yang Abang tadi bilang penyesalan Abang tuh tidak bisa melihat perkembangan anak. Kalau ditanya dulu Abang, ayah kemana gitu? Ditanya ke istri Abang gitu, kerja apa? Apa jawaban Abang dulu seperti itu? Maksudnya? Ketika anak nanya dulu waktu kecil, Abang ayah kerja apa? Ayah di mana? Itu jawaban Abang ke anak seperti apa dulu? Jadi contoh nih saya kasih itu aja ya. Abang-abang kita yang saya tahu betul track record hidup mereka gitu. Ketika mereka di rumah itu mereka menjadi ayah dan suami yang baik. Oke. Jadi dan saya saya juga bingung kok mereka orang-orang yang saya kenal ini biasanya itu ayah yang baik. Good man ya. He's a good father. Mungkin dia bukan good husband, tapi biasanya itu mereka good father. Kenapa saya bisa bilang good father? Karena bahasa mereka, bahasa verbal mereka dan bahasa tubuh mereka ketika mereka di rumah dengan anak mereka itu jauh berbeda dengan yang saya lihat ketika di luar. Okay. Jadi mereka tetap ingin menampilkan figur sebagai seorang ayah yang baik. Okay. Dan juga mereka nggak mau anaknya tahu apa yang mereka bikin. Okay. Dan yang paling penting mereka nggak akan pernah mau untuk anaknya ngikutin jejaknya. Jejak ayahnya. Jadi walaupun bapaknya seorang penjahat, seorang pembunuh, misalnya, bapaknya nggak akan pernah mau anaknya jadi penjahat, apalagi menjadi pembunuh kan seperti itu. Paling yang mereka lakukan ya mereka usaha dengan caranya mereka agar anak mereka bisa dikirim ke pesantren, gitu kan. Nah itu betul. Sebetulnya ada sebuah paradoks sih. Jadi kembali lagi tadi pertanyaan apa? Iya, maksudnya ketika nanya gitu, ayah kerja apa? Ya pasti. Ayah kemana? Mereka yang nggak usah bilang mereka, saya akan bilang saya lagi ada di luar, lagi ada kerjaan ini, urusan itu. Dan harapan Abang untuk anak Abang, apalagi yang sulung sekarang nih, apa harapan Abang untuk dia? Harapan saya untuk anak saya, anak saya kan sekarang dia menjadi seorang pendeta muda. Luar biasa. Dia melayani di sebuah gereja, dan dia juga pastor, dan dia udah khotbah di gereja-gereja di mana-mana. Tapi memang panggilannya kalau saya lebih ke penjara, dia ke gereja-gereja. Harapan saya untuk anak saya sebenarnya awalnya bilang ke dia jangan jadi pendeta. Karena kalau jadi pendeta itu beban moral itu berat sekali.
dan Beban sosial, tuntutan beban sosial ya. Jadi tapi itu maunya dia sendiri. Nah harapan saya adalah simple sih, agar anak saya gimana caranya bisa menjadi berkat untuk sesama dan menjadi rahmat atas semesta dan sekeliling aja, buat dirinya sendirilah, Ya, betul, betul. untuk minimal memberi dampak atau impact lah. Untuk ke masyarakat banyak ya Bang. Ya untuk orang lah, untuk orang. Oke. Nah, nih Bang, Abang sekarang kan aktivitas Abang banyak untuk berdakwah ya, berkhotbah. Dengan Abang tato seperti itu, look Abang tato sini, pernah gak sih Bang dapat kayak pandangan sinis dari umat gitu? Pandangan sinis dari umat, pandangan sinis dari umat. Kalau pandangan sinis dari umat itu udah biasa. Tapi yang sering justru pandangan sinis dari sesama Pendeta. sesama pendeta. Oke. Tapi mungkin pendetanya mainnya kurang jauh. Mainnya kali ya. kurang jauh mungkin ya. Jadi pandangan sinis, pandangan orang itu kan selalu akan ada stigma masyarakat ke kita. Oke. Tapi ya pandangan sinis itu banyak sih. Cuma sekali lagi saya nggak mau ambil pusing orang soal apa, karena sekali lagi pelayanan saya ini kan bukan pembuktian saya ke anda-anda, Ke manusia. ke manusia. Kemudian Abang Pelayanan untuk pada saya Tuhan. adalah gimana caranya saya sedang balas kebaikan Tuhan. Pembuktian saya ini antara saya dengan Tuhan saya. Kan. Oke. Itu aja. Bang, terakhir banget ini pesan Abang untuk anak-anak muda yang masuk ke dunia gangster, dunia kriminal, yang mengaku keren, itu apa Bang? Pesan saya ya buat orang-orang seperti itu. Sebenarnya anak yang latah ikut-ikutan seperti itu mereka cuma wasting time, buang-buang waktu. Karena sebenarnya kita nggak bisa pilih dunia seperti itu. Jadi dunia seperti itu yang pilih kita gitu loh. Oke. Dan kalau hanya ikut keren-kerenan, biasanya pertama konyol, mati konyol kan, atau enggak mereka sedang menjerumuskan dirinya sendiri, karena pasti nggak jauh-jauh dari lingkungan yang namanya narkoba, free sex. Dan saran saya bagi anak-anak yang sedang ke sana, nggak ada gunanya, karena dunia seperti itu cuma ada konsekuensinya maut atau enggak polisi kan. Polisi. Jadi buat saya masih banyak cara yang lebih elegan, Lebih keren lagi. yang lebih nyaman dan lebih damai untuk lu artinya untuk lu buktikan diri lu di bumi ini gitu kan. Buat sekarang udah nggak zaman bandel, udah nggak zaman nakal, ya kan? Udah nggak keren lagi. Udah nggak keren lagi. Gitu. Yang keren sekarang gimana caranya lu bisa menjadi dampak bagi sekitar dan terutama bagi keluarga lu. Bagi keluarga lu, dan lu bisa berbuah. Berbuah ya Bang. Seperti yang tadi gue lihat di alam entah berantah sana, hidup itu kan harus berbuah. Harus berbuah. Kalau hidup berbuah itu artinya kita hidup, buah ini bisa dipetik dan dinikmati oleh orang lain. Banyak kan? Orang ya Bang ya. Jadi ya itulah. Oke teman-teman, dengerin itu anak-anak muda yang merasa kayak bawa celurit di pinggir jalan, ngebegal orang dan lain-lain. Abang Leon aja yang sudah merasakan yang sudah lebih keren dari kalian itu bilang wasting time dan tidak ada guna, dan banyak cara lagi untuk kalian membuktikan diri kalian keren di dunia ini. Oke teman-teman, makasih Bang udah hadir di Ability Channel ini. Sangat menginspirasi buat saya yang memang benar-benar mengidolakan seorang mafia. Dan terima kasih banyak sudah langsung dengar dari Abang nih dunia seperti itu. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, comment, share, bunyikan tombol loncengnya. This is Ability Channel because Ability Channel, everything about your ability. Thank you. Thank you. Boleh nggak kasih pesan terakhir? Oh boleh Bang, boleh Bang. Atau nggak? Boleh. Oke, mudah-mudahan jangan kawan-kawan yang nonton ini jangan salah kaprah ya. Oke. Maksudnya salah kaprahnya, ngapain sih lu cerita-cerita soal itu? Iya benar. Gitu kan? Karena cerita yang saya bagikan ini, saya sharing, itu juga yang saya izinkan untuk saya sharing adalah agar untuk mencari sebuah kesimpulan dan sebuah testimoni kesaksian. Jadi para pendengar yang nonton ini nanti jangan salah sangka
Jangan salah ngejudge intinya. Jangan ya. salah, enggak, kalau ngejudge itu urusan mereka. Oke. Tapi intinya cerita ini bukan untuk mengglorifikasi Ya, betul. dunia gangster, karena itu kan di Amerika itu diglorifikasi di sebuah gaya hidup, Di Amerika. culture di luar negeri lah. Kelihatannya keren, enggak. Itu bukan untuk mengglorifikasi, tapi biasanya dari sebuah kesaksian hidup yang berubah itu kan kita bisa dapetin sesuatu. Petik inspirasi dari sana Bisa ya. Bang, dapat ya? sesuatu dari situ. Oke, Itu aja sih. oke, Oke, teman-teman. thank you ya. Thank you bang, thank you banget. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan bagi kalian yang punya cerita menarik, silakan DM di Ability Channel, ada kontak personnya di sana. Nanti tim kita akan meriset lagi dan memilih yang paling terbaik dan diundang ke sini di Ability Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen di Ability Channel, everything about your ability. Thank you. Thank you.